Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrojaki, guru kejuruan SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Provinsi Sumatera Selatan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah praktik baik yang saya laksanakan dalam pembelajaran di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Selamat menyaksikan. Akronim judul aksi nyata yang saya laksanakan adalah TOUCH, yaitu upaya membangun motivasi belajar melalui teknologi, kolaborasi orang tua, dan coaching. Dengan menyentuh hati peserta didik, mudah-mudahan motivasi belajarnya kembali meningkat. SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 berdiri tahun 2014. SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 memiliki 5 program keahlian, yaitu agribisnis tanaman, agribisnis ternak, agribisnis perikanan, agriteknologi pengolahan hasil pertanian, dan yang terakhir, desain komunikasi visual. 4 dari jurusan yang ada adalah rumpun pertanian. Situasi asik nyata dilatar belakangi oleh fenomena murid yang motivasi belajarnya sangat rendah. Diprediksi karena akibat kecanduan game online, judi online, kurang tidur, attitude yang rendah, kesedisiplinan yang rendah, dan kurangnya sopan santun. Kondisi seperti ini kayaknya sudah terjadi hampir di seluruh sekolah di Indonesia. Hal ini diketahui dari konten-konten viral di medsos. Hal ini disinyalir akibat dampak negatif dari pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi. Kondisi yang kompleks ini sudah sukar penanganannya, kalau cuma hanya dinasihati biasa. Berbagai cara sudah dilakukan, namun belum menuai hasil yang memuaskan. Tantangannya adalah membangun atau memulihkan motivasi belajar peserta didik yang sangat rendah akibat dari pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi. Untuk menjawab tantangan yang sudah dipaparkan di atas, maka pendekatan pembelajaran yang paling cocok adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Artinya, guru harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Maka pembelajaran yang paling cocok adalah pembelajaran berdiferensiasi. Upaya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid, maka saya melaksanakan aksi yang disebut TOUCH. Aksi tersebut antara lain yang pertama adalah asesmen awal. Kemudian saya juga aktif melakukan PKB agar guru mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Jangan sampai guru gaptek atau ketinggalan dengan ilmu dan teknologi serta perkembangan zaman. Yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan orang tua murid. Hal ini dengan alasan untuk mendukung pertumbuhan murid. Kemudian yang kedua, peningkatan motivasi. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dengan lebih baik. Karena tanpa sinergi orang tua, saya yakin kasus atau problem kecanduan game online dan tingkat kedisiplinan yang rendah akan sulit untuk kita atasi. Dan yang berikutnya adalah menerapkan teknik coaching.
agar kita tahu apa yang menjadi keinginan dari murid kita agar proses belajarnya lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah berkolaborasi dalam satuan pendidikan. Semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh warga satuan pendidikan yang saling berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berefleksi. Berikut ini adalah salah satu contoh penerapan coaching pada peserta didik. Permisi Pak. Oh ya, silakan masuk Daniel. Baik Pak, ada apa Bapak memanggil saya? Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Ini Daniel, Bapak perhatikan selama pelajaran kamu itu tidak fokus ketika pelajaran Bapak. Kenapa Daniel? Iya Pak, saya merasa jenuh dan bosan jika pelajaran Bapak hanya monoton menjelaskan. Saya sedikit mengantuk Pak. Jadi mau Daniel pelajaran yang seperti apa ya? Kalau bisa kedepannya kita kayak buat game aja Pak, kita pakai video berupa penjelasannya yang lebih seru Pak, jadi tidak bosan. Jadi nanti kalau Bapak mengubah pembelajaran Bapak, Daniel ini akan belajar dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Pak, lebih serius. Ya, sesuai dengan niat kamu ya, tidak Iya, Bapak Pak. paksa ya. Iya Pak. Oke, baik. Nanti Bapak usahakan pelajaran berikutnya mudah-mudahan menarik bagi Daniel, sehingga Daniel bisa belajar dengan Baik. silakan. Baik. Balik ke kelas. Terima kasih Pak atas. Setelah serangkaian aksi kita laksanakan, maka pada akhirnya kita akan melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid kita. Dari hasil coaching, rata-rata anak menginginkan pembelajaran yang menerapkan teknologi, antara lain multimedia, pembelajaran interaktif, ataupun asesmen menggunakan kuisis, Giform, Kahoot, dan lain-lain. Mereka lebih antusias sehingga mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit meninggalkan game online atau mereka bisa membagi waktu antara belajar dan main game online. Tahapan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi pembelajaran adalah proses di mana seseorang merenungkan kembali pengalaman belajar yang telah dialami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan di masa depan. Refleksi ini sangat penting dalam pengembangan diri, terutama dalam konteks pendidikan, karena memungkinkan peserta didik, guru, atau siapapun yang belajar untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari kelas 10A1. Belajar bersama Pak Jaki sangat menantang. Beliau memotivasi kami untuk rajin belajar dan semangat menjadi generasi peternakan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.